Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya. Sesuai yang ada di judul, di sini saya akan membahas kisah lengkap Isabella Guzman yang membunuh ibu kandungnya sendiri dengan 150 kali satu tusukan di wajah, di leher, dan tubuhnya. Wow, kenapa bisa separah ini? Di sini saya akan membahas kisah Isabella dari dia kecil hingga dia akhirnya membunuh ibu kandungnya sendiri. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifin juga lonceng di bawah. Kisah Isabella ini diawali oleh seorang pria yang bernama Robert Guzman yang menikah dengan seorang wanita Asia yang bernama Yun Min Ho pada tahun 1993. Isabella yang lahir pada tanggal 14 Juni 1995 tumbuh menjadi gadis yang manis, cantik, dan manja. Setelah perceraian kedua orang tuanya, Isabella ini menjadi anak yang melawan dan membangkang ibunya. Setelah perceraian ini juga membuat aktivitas Isabella menjadi seperti tidak normal. Isabella seperti sering tertawa sendiri, berbicara sendiri, maupun melamun. Sampai pada usia Isabella 6 tahun, ibunya sempat melihat Isabella mencekik kucingnya hingga hampir mati. Wah. Sontak hal ini membuat ibunya khawatir dong, kenapa dengan anak saya ini? Jadi ibunya ini membawa Isabella ke psikolog anak atau dokter. Di sini dokternya bilang kalau Isabella selama ini trauma karena sering melihat pertengkaran kedua orang tua di depan matanya. Hasil dokternya bilang kalau ini hal yang wajar, tidak apa-apa. Tapi tidak lama kemudian, Isabella ini masih bertingkah seperti melawan ibunya, membangkang, sampai pada usianya yang 7 tahun, Isabella ini menyakiti teman sekolahnya. Jadi ibunya membawa Isabella ke Robert Guzman atau ayah kandungnya. Di sini Robert menasehati dan membentak si Isabella. Setelah kejadian ini, hilang sedikit sifat buruknya Isabella. Jadi ibunya ini berpikir kalau Isabella sudah berubah. Tapi tidak lama kemudian Isabella ini kembali seperti tertawa sendiri, berbicara sendiri, melamun. Hal ini membuat ibunya khawatir lagi dan membawa Isabella ke psikolog anak lagi atau dokter. Di sini dokternya bilang kalau Isabella punya kecenderungan punya gangguan bipolar tapi belum terlalu parah, kata si dokter. Sampai akhirnya tahun 2004, Isabella berusia 9 tahun. Dan di sini ibunya mulai berkenalan dan berpacaran dengan Ryan Hoy. Isabella yang suka ngamuk-ngamuk jadi kumat lagi karena Isabella tidak menerima ibunya berpacaran dengan Ryan Hoy tersebut. Isabella juga sempat sampai nyindir-nyindir ibunya dan berkata, bukannya fokus ngurus anak, malah sibuk pacaran. Nah, karena hal ini, Ryan Hoy dan ibunya berpikir kalau Isabella butuh waktu untuk menerima mereka berdua. Sampai akhirnya Ryan Hoy dan ibunya menikah. Dan di sini semenjak mempunyai ayah tiri, Isabella jadi sering menyendiri, sering sendirian, sering menutup diri dan selalu di kamar aja kayak gitu. Jadi, intinya salah satu penyebab Isabella menyendiri itu adalah karena dia tidak suka dengan ayah tirinya. Sampai Isabella berumur 17 sampai 18 tahun. Nah, di sini kronologi pembunuhan Isabella terhadap ibunya. Pada hari Selasa 27 Agustus 2013, tetangga melihat ada seorang pria yang melompat dari pagarnya rumah Isabella. Di sini posisinya cuma Isabella yang ada di rumah. Jadi karena tetangga ini khawatir kalau itu maling, tetangga ini menghubungi polisi. Tidak lama kemudian saat polisi datang dan ternyata itu adalah pacarnya Isabella. Jadi pacarnya Isabella ini kayak ngedatangi Isabella diam-diam kayak gitu mungkin dari orang tuanya. Jadi pas mau pulangnya lompatlah dari tangga tuh. Jadi ada tetangga tuh yang nengok, mungkin kayak gitu ceritanya. Hal ini sontak membuat ibunya marah dan terjadilah pertengkaran antara Isabella dan ibunya. Sampai Isabella sempat meludahi muka ibunya. Wow, seorang anak meludahi muka orang tuanya. Tidak patut dicontoh guys.
Jadi intinya mereka tuh kayak musuhan, bertengkar, gak mau saling bicara kayak gitu. Sampai Isabella mengirim email ke ibunya yang berisi, "Kamu akan menebusnya," kata Isabella di email tersebut. Karena khawatir dan ibunya ini merasa cemas dan takut. Jadi ibunya menghubungi polisi karena ibunya tahu Isabella ini orangnya yang nekatan. Di sini ibunya juga menghubungi ayahnya Isabella, Robert Guzman, ayahnya Isabella, berharap agar Robert bisa menasihati Isabella agar bisa nurut dan patuh kepada ibunya. Sampai esoknya pada 28 Agustus 2013, Robert mendatangi rumah Isabella, dan di sini posisinya cuma Isabella yang ada di rumah. Karena ayah tiri dan ibunya sedang bekerja. Jadi di sini Robert menanyakan kepada Isabella, "Ada apa? Ada masalah apa lagi sama ibu?" Pokoknya intinya di sini Isabella dituntut untuk nurut dan patuh kepada orang yang lebih tua. Di sini Isabella hanya mengangguk-angguk dan mengiyakan saja nasihat dari bapak yang tersebut. Lalu si Robert Guzman ini menghubungi Yoon Min Ho atau ibunya Isabella dengan bilang semuanya sudah beres, nggak ada lagi masalah sama Isabella. Sampai pada malam hari, sekitar jam 6, ayah tirinya pulang, langsung mandi dan istirahat. Sedangkan ibunya yang pulang sekitar jam setengah 10, itu langsung naik ke kamar atas untuk mandi. Tidak lama kemudian, sekitar jam 10 lewat, si Reinho ini mendengar suara gaduh-gaduh dan ribut-ribut dari kamar atas. Jadi Reinho ini kayak cepet-cepet naik. Di sini Reinho juga mendengar ibunya menyebut nama Tuhan dalam bahasa mereka. Jadi saat datang ke kamar atas nih, Reinho melihat pintu kamar mandi yang sedikit terbuka dan di sana ada Isabella. Saat Reinho mencoba untuk masuk, Isabella mendorong dari dalam dan mengunci pintunya. Sambil mendobak-dobak pintu dan mendorongnya, si Reinho ini melihat ada genangan air yang mengalir dari celah-celah pintu kamar mandi tersebut. Karena khawatir, jadi Reinho ini menghubungi polisi. Tidak lama kemudian Isabella pun keluar dari kamar mandi tersebut dengan tatapan yang kosong dan sambil memegang pisau. Wow, memegang pisau. I'm sorry. Tidak lama kemudian Isabella pun keluar dari kamar mandi tersebut dengan tatapan yang kosong dan sambil memegang pisau. Jadi Reinho buru-buru langsung melihat istrinya Yoon Min Ho. Di sini Yoon Min Ho masih membuka matanya dan Reinho pun melakukan CPR seperti memompa-mompa dada seperti itu agar berharap istrinya masih bertahan saat polisi datang. Tidak lama kemudian polisi pun datang dan menolong Yoon Min Ho. Dan polisi juga menemukan adanya tongkat baseball yang diduga itu sebagai senjata untuk membunuh ibunya tersebut. Di tempat lain terlihat Isabella berada di supermarket yang sedang mencuci rambutnya dan badannya yang berlumuran darah di kamar mandi supermarket tersebut. Pelayan yang melihat Isabella langsung bertanya, "Kenapa berdarah?" Dan di sini Isabella menjawab kalau dia habis diperkosa, kata Isabella. Jadi petugas supermarket ini kayak menawarkan. Jadi petugas supermarket ini kayak bilang, "Kami hubungi polisi ya." Kata Isabella, "Tidak usah. Saya takut kena marah ayah saya. Saya takut ayah saya tahu," kata Isabella. Esoknya pun tiba dan polisi melakukan pencarian Isabella dan di sini ditemukan mobil Isabella, tapi Isabellanya nggak ada. Dan di dalam mobilnya ada sebuah pisau yang diduga itu juga sebagai senjata untuk membunuh ibunya tersebut. Lalu setelah 16 menjadi buronan, Isabella pun berhasil ditangkap polisi dan dibawa ke sidang pengadilan di Aurora City Municipal, Colorado. Yoon Min Ho yang dinyatakan tewas dengan 151 tusukan di wajah, di leher, dan di tubuhnya, dan serta beberapa pukulan dengan menggunakan tongkat baseball. Jadi di sini Isabella dinyatakan hakim hukuman mati dan jaksa pun menuntut Isabella dengan hukuman mati karena Isabella dikategorikan pembunuhan berencana
atau tingkat pertama. Tapi bisa kita lihat sendiri di sini, Isabella yang bertingkah seperti orang gila membuat jaksa dan hakim berpikir lain. Hasil histori medis Isabella juga menunjukkan adanya kegilaan. Bahkan sempat beberapa kali saat ingin diajak ke tempat sidang, Isabella sempat menolak. Katanya di sini lebih nyaman daripada di rumahnya sendiri. Bahkan CCTV penjara pun sempat beberapa kali menangkap Isabella seperti seru ngomong sendiri sambil melihat ke langit-langit. Saat ditanya hakim, Isabella pun menjawab kalau dia ditakuti dan diganggu oleh wanita yang bernama Cecilia. Dan Cecilia ini dipercaya Isabella juga sudah dibunuhnya. Isabella juga kadang tidak sadar kalau dia sudah membunuh ibunya sendiri. Kadang Isabella menunjukkan raut wajah yang sedih ketika dia mengingat ibunya yang sudah mati. Dan kadang dia tertawa sendiri pula. Dan itu nggak tahu kenapa. Bahkan yang Isabella sadar, dia sudah menyelamatkan bumi dari Cecilia, kata Isabella. Dan Isabella pun didiagnosa paranoia skizofrenia, yaitu gangguan sakit jiwa, suka berhalusinasi, suka berbicara sendiri, suka menyakiti orang lain karena dia berpikir orang itu akan menyakiti dirinya. Sampai hakim dan jaksa memutuskan hukuman mati Isabella. Dan Isabella dianggap sakit jiwa. Lalu dimasukkan ke pusat perawatan kesehatan di Institut Mental di Pueblo di Colorado. Sampai saat ini usia Isabella sudah mencapai 25 tahun dan dia masih dirawat di rumah sakit jiwa tersebut. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Isabella wajib dihukum karena sudah membunuh, atau Isabella sudah pantas berada di sana, di rumah sakit jiwa tersebut? Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar saya lebih semangat untuk menyampaikan cerita-cerita atau misteri-misteri psikopat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.